Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah pada minggu yang kedua di bulan Juni tahun 2020. Kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan mengawali ibadah kita pada hari Minggu ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 3, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Shalom, sidang jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa pokok pertolongan kami itulah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan untuk duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan tetap berkenan memelihara dan memberkati kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada saat ini terambil di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran bab 19 ayat 2 sampai ke 8b. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu
di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Demikian saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada saat ini. Kita akan sambut sabda Tuhan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 433 ayat 1 sampai dengan ketiga. Saudaraku yang kekasih, Allah senantiasa memelihara, memberkati dalam setiap kehidupan kita. Namun Allah yang mengasihi, kami tidak mampu untuk membalas kasih Tuhan itu. Hidup kita masih jauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita bersama-sama merendahkan diri, menyatukan hati, dan memohon belas kasihan kepada Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama menyatukan hati, datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang berkenan memelihara kami. Namun kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sering meninggalkan Engkau. Bahkan kasih-Mu kami tidak mampu untuk merasakan. Bahkan hidup kami semakin hari semakin jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui tutur kata kami, sikap dan perbuatan kami. Oleh karena saat ini kami bersama-sama memohon belas kasihan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa-dosa kami. Ampuni atas kesalahan kami Bapa. Kuduskan kami Bapa dan layakkan kami, hingga kami boleh datang di hadapan-Mu, boleh bersekutu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami di tempat kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kami. Kami serahkan
ibadah kami dari awal sampai akhir nanti sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengakui, mau menyesali atas segala dosa-dosa kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang tertulis dalam Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian, saudaraku, berita anugerah bagi kita. Sungguh kita boleh mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita akan ungkapkan dengan kita pujikan nama Tuhan, pujian dari Kidung Jemaat 39. Ayat 1 dan yang kedua. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita minta terang Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, di tengah ibadat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami juga akan menggumulinya. Kami mohon urapi kami dengan hikmat-Mu dan bimbing kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu mengerti dan terlebih melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan pada minggu pagi ini terambil dalam Kitab Matius 9, ayat 35, dilanjutkan Kitab Matius 10, ayat 1 sampai 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai yang memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itulah, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke dalam bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, Salam. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu kita semua masih merasakan sukacita karena Allah kita yang setia berkenan menjagai, memelihara atas hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah melihat tayangan di YouTube yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang terlindas oleh kendaraan, tetapi tidak ada yang peduli. Tetapi baiklah, kita akan melihat sebentar bagaimana apa yang ditayangkan di YouTube ini tentang peristiwa ini. Mari kita lihat videonya. 錄像嚟自佛山黃岐嘅廣佛五金城，晏晝5點25分左右，畫面右下角有位細路女行咗出嚟，佢係2歲嘅月月。畫面上方有一部白色麵包車，呢部車係緩慢行駛嘅過程當中，失驚無神加速，車身直接撞到月月，仲將佢捲入車底。部車嘅司機冇即時停低，而係再加油前行，後輪再次壓過月月嘅身上，仲不顧而去。車後面有一位事件嘅目擊者，佢居然當乜事都冇咁樣，睇都唔睇就咁行咗過去。之後嘅監控畫面有2個人經過。全部睇到喺地上面掙扎嘅月月，但居然都冇作任何反應。呢個時候，畫面上方再有貨車出現，司機可能未睇到倒在路邊嘅月月，再次由佢身上行過。喺之後嘅5分鐘裏邊，一共有10位路人由月月身邊經過，佢哋都發現咗喺路邊掙扎嘅2歲細路女，但大家都只係望咗眼，就若無其事咁行過。冇一個人停低，冇一個人打電話，甚至問一聲揾人幫手施救。喺呢一段時間之內，月由原先嘅掙扎變到冇晒動靜。過咗6分鐘，喺視頻17點31分13秒，畫面上面出現咗一個執垃圾嘅阿姨，
佢係唯一嘅好心人。但係呢個時候，距離出事過咗寶貴嘅6分鐘，阿姨發覺唔妥，即時過去扶起小朋友，點知月月已經失去知覺，冇晒反應。阿姨唯有即時將月月移到路邊安全位置，再向四周係求助。月月嘅媽媽聽到呼聲之後，跑到現場抱起血肉模糊嘅小月月，由月月俾車撞到，直到媽媽將佢抱起過程當中，一共途經嘅19個人，唯一就得一位執垃圾嘅阿姨有無睹，未滿3歲嘅月月失去咗救治嘅最佳機會，而家喺生死線上邊掙扎。Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, setelah melihat video yang menggambarkan bagaimana ada seorang anak yang terlindas mobil 2 kali, namun tidak ada yang peduli. Tentu tayangan itu begitu miris. Kita boleh terperangah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin kita sendiri akan mengatakan, kok bisa ya? Orang ini atau lingkungan itu atau banyak orang itu tidak ada kepedulian sama sekali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya membayangkan kalau itu terjadi di tengah-tengah komunitas orang Kristen, apa yang dikatakan oleh banyak orang. Mungkin orang lain akan mengatakan, katanya orang Kristen itu kasih. Tetapi ketika ada peristiwa seperti itu, tidak ada yang menolong, tidak ada yang respon, bahkan tidak ada yang peduli. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau bayangan ini misalkan terjadi bahwa di tengah-tengah komunitas orang Kristen tidak memiliki rasa kepedulian, tidak memiliki rasa belas kasihan, tentu ini sebuah bayangan saja. Nah, Bapak Ibu saudara, karena banyaknya munculnya komentar-komentar tentang bagaimana ketika orang melihat peristiwa itu, macam-macam yang dikatakan, tidak pedulilah, tidak punya hatilah, dan macam-macam yang dikatakan oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pernyataan Tuhan yang boleh dikatakan melalui para murid, bagaimana Tuhan menghendaki agar kita ini sebagai umatnya tentu supaya hidup di dalam sebuah ketaatan kepada firman-Nya. Sangat memperhatikan jika kita mengaku diri kita ini sebagai umat Allah. Bagaimana namun hidup kita ini jauh dari Allah dan tidak berpegang pada firman Allah. Sayangnya hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kehidupan bangsa Israel ini yang saat itu telah disampaikan sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Tetapi bangsa Israel ini tidak hidup seturut dengan firman-Nya.
Israel dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, tidak hanya untuk dibebaskan, tetapi panggilan Israel itu juga menyangkut tentang penugasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di bacaan kita di dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat yang ke-8 juga menunjuk adanya panggilan, sekaligus di sana adalah juga mengandung penugasan. Para murid dipanggil, para murid juga diutus. Bagaimana diceritakan di dalam bacaan kita tadi, bahwa Yesus itu berkeliling dari Galilea dan melakukan 3 hal utama. Yang pertama adalah mengajar. Yang kedua memberitakan kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semua itu berangkat dari rasa belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, belas kasihan yang menggambarkan adalah hati nurani paling dalam. Dan Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasih kepada orang-orang Galilea. Yesus memiliki belas kasihan. Ia tidak sekedar bersimpati, namun juga berempati. Ia turut merasakan dan terlibat dalam penderitaan itu. Orang yang berada dalam penderitaan tidak pernah menjadi objek dari kebaikan hatinya, tetapi menjadi subjek yang ditempatkan sebagai sahabat dan saudara. Hal itu yang menggerakkan Yesus untuk memberikan yang terbaik untuk menuntaskan penderitaan mereka. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Tindakannya didasari oleh kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah dan menjadi gelisah pada saat penderitaan terpampang di depannya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, karya Yesus dan belas kasihnya ini dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kebutuhan pekerja untuk menuai. Dan tugas pengutusan Yesus bagi murid-murid, Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid untuk berkarya bagi domba-domba yang terabaikan. Yesus sendiri memilih 12 orang untuk menjadi penuai. Gembala, mereka tidak hanya boleh berdoa, meminta, tetapi harus siap terlibat dalam penggembalaan itu. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, Ia tidak hanya melepas mereka begitu saja. Ke-12 rasul disiapkan oleh Yesus. Mereka diberi kuasa yang telah Ia peragakan dalam untaian tanda-tanda penyembuhan dan pengusiran setan. Selain itu ada kuasa untuk mengatasi roh-roh najis atau roh-roh jahat, serta kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan kelemahan.
Dan ketika mereka menjalani tugas perutusan itu, berita pokok yang harus disampaikan para murid bukanlah tentang diri mereka yang hebat dan diberi kuasa, tetapi oleh Tuhan tentang kerajaan surga sudah dekat. Hal ini sama dengan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Di sini kita melihat kesinambungan pesan dalam pemberitaan Injil, dalam pesan perutusan Yesus kepada para muridnya, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Bukankah hal itu yang dikerjakan Yesus selama Ia bersama-sama para murid? Itu berarti para murid melakukan tepat seperti apa yang dilakukan Yesus. Di sini Yesus berbagi kuasa dan pelayanan untuk menangani penderitaan umat manusia. Yesus melibatkan para murid untuk menjawab penderitaan domba-domba terlantar. Dengan melakukan tugas itu, maka benarlah bahwa para murid terlibat aktif di dalam mendekatkan kerajaan surga itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bacaan kita hari ini di satu sisi berbicara tentang hal belas kasihan. Di sisi yang lain Yesus menunjukkan bahwa dirinya tidaklah Jarkowi, hanya bisa memberikan pengajaran tentang belas kasih kepada umat manusia, namun juga mempraktikkan belas kasih itu secara nyata. Yesus memang seorang guru dan Tuhan yang pandai mengajar. Namun Ia juga menghidupi ajarannya dan selalu berpegang pada firman Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan pelayanannya. Dari sini Yesus memberikan teladan, yaitu teladan yang nyata bagi kita, tentu bagi para muridnya, agar kita hidup sebagai pelaku firman. Gereja tidak hanya menjadi pewarta firman, namun harus hidup sebagai komunitas pelaku firman, terutama dalam hal belas kasihan. Jangan sampai hal itu hanya menjadi topik yang hanya digaungkan dalam khotbah atau sekedar ramai dibicarakan dalam PA. Untuk itulah maka di sini kita juga melihat bagaimana Yesus pun menyatakan tugas perutusan dan panggilannya itu untuk kita saat ini seperti para murid waktu itu. Kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan Allah, mewujudkan belas kasih-Nya bagi manusia. Apakah menjalani tugas perutusan itu mudah? Tidak. Menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti mau melibatkan diri kepada kesulitan dan penderitaan orang lain. Dan itu tidak pernah menjadi mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen, pengorbanan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. Lebih banyak dari kita memilih bersikap aman dan mementingkan diri sendiri.
Seperti kisah yang terjadi pada tayangan di YouTube tadi di daerah Guangzhou. Untuk itulah Yesus berkata bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tetapi saat ini Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang seperti Yesus, yang memandang sesama sebagai sahabat, siap untuk menjadi gelisah di tengah penderitaan orang lain, siap terlibat bersama dan berjalan bersama dalam kesulitan. Itulah panggilan yang diberikan bagi kita yang telah diselamatkan oleh Yesus. Untuk melakukan tugas panggilan atau pengutusan tersebut, Tuhan juga memperlengkapi kita. Bagi gereja sekarang ini, Tuhan sudah memberikan kelengkapan berupa firman-Nya yang menjadi pedoman, tuntunan, kekuatan dalam tugas perutusan gereja di tengah dunia. Menjadi pelayan Allah dalam arti mewujud nyatakan belas kasih-Nya kepada manusia tidak harus seperti para murid yang diberi kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Namun ketika gereja menjadi pelaku firman, maka hidupnya akan menjadi teladan dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Itulah kuasa yang Tuhan berikan dalam rangka tugas perutusan menghadirkan belas kasih Allah bagi dunia. Apakah tugas perutusan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan gereja kita? Apakah kita sudah menjadi komunitas pelaku firman dan pelayan Allah? Amin. Yeah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan kita berdiri, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami patut mengucap syukur karena tengah-tengah kami melakukan persekutuan di hari Sabat-Mu, kami merasakan sukacita. Bahkan melalui firman-Mu boleh mengingatkan atas kami yang telah Engkau panggil dan sekaligus Engkau utus untuk menjadi pelaku firman. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati pikiran kami. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau akan memberkati atas bangsa negara kami. Engkau memberkati atas pemimpin bangsa negara kami. Terlebih di tengah-tengah kami harus berjuang melawan pandemi virus corona ini Bapa. Engkau silakan memberkati dengan akal budi roh hikmat, sehingga melalui anugerah-Mu para pemimpin bangsa negara kami ini boleh menata, boleh mempersiapkan, bahkan merencanakan segala sesuatu agar menjadi baik di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Oleh karena itu Bapa, kami hanya menyerahkan sepenuhnya keadaan bangsa negara kami, terlebih pemimpin bangsa negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu di muka bumi ini. Engkau sedia akan memberkati dengan memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Kami juga berdoa atas gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan atas Gereja Kristen Jawiwetan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat Munggelagahan dengan Pepantan Sidorejo. Tuhan Kau akan memberkati atas jemaat-Mu ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu, warga jemaat yang telah Tuhan bentuk melalui jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati baik pribadi maupun lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaannya. Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangganya. Kami berdoa setiap pergumulan persoalan yang boleh dihadapi oleh setiap umat-Mu Tuhan. Engkau sediakan hadir, Engkau sediakan memberkati, memberikan jalan kelegaan, roh sukacita, sehingga segala pergumulan dan persoalan yang boleh dihadapi, dan Tuhan sendiri akan memberikan terang hikmat bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini sedang belajar, yang harus belajar di rumah masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran bagi anak-anak kami ini, agar walaupun tetap belajar di rumah, boleh memiliki kesungguhan di dalam belajarnya. Anak-anak kami yang mendambakan pekerjaan, yang mendambakan pasangan hidup, Tuhan juga berkenan untuk memberkati, karena kami percaya bahwa Bapa sudah menyediakan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan atas saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Engkau akan hadir, Engkau akan jamah dimanapun saudara kami boleh berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami serahkan Bapa juga seluruh pelayan-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan atas jemaat-Mu, agar kehidupan pelayan-pelayan-Mu ini boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita di jemaat-Mu ini. Kami serahkan seluruh anggota majelis jemaat, kami serahkan komisi pembinaan, kami serahkan panitia, kami serahkan seluruh para pengurus kelompok, para pamong, merbot, TU, organis,
song leader, dan setiap pribadi yang telah menyerahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami telah juga mempersiapkan diri untuk memasuki new normal. Berkatilah kami Bapa, kami akan mempersiapkan diri agar kami juga pada saatnya boleh beribadah di tempat-Mu yang kudus bersama-sama dengan jemaat-Mu. Persiapkan seluruh pelayan-Mu, persiapkan seluruh warga jemaat agar mempersiapkan diri untuk menyambut situasi yang baru di dalam kehidupan ini, sehingga suasana yang baru itu pun perlu persiapan yang kami rencanakan dengan matang. Oleh karena itu kami mohon berkat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk memasuki situasi yang baru ini. Bapa dalam surga, jika setelah ibadah ini anak-anak-Mu tidak mengakhiri, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Bapa akan menyertai dan memberkati kami, iring kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan di hari Sabat-Mu ini, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Inilah Tuhan seru permohonan serta ucapan syukur kami, karena semuanya kami serahkan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Namun sebelum kita bersama mengumpulkan persembahan, ada dua ayat yang akan menjadi landasan persembahan kita pada minggu hari ini, yang terambil di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Begini firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat
Jemaat nomor 367 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita haturkan persembahan di hadapan Tuhan dengan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyat syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu ya Bapa, atas segala kemurahan yang telah tercurah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan minggu hari ini, kami sudah mengumpulkan persembahan kami masing-masing yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kami mohon persembahan ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini bisa menjadikan perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, sehingga di lain kesempatan mereka bisa mempersembahkan persembahan yang lebih baik dan lebih banyak dari hari ini. Terima kasih ya Bapa, buat hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang dilakukannya semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian ungkapan syukur dan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa Tuhan Allah kita yang akan menyertai dan memberkati kita. Kita pujikan nama Tuhan, pujian dari Kidung Jemaat 457,
ayat 1 dan yang kedua. Arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan, dan masing-masing terimalah akan berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita bahkan keselamatan yang datangnya dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa memelihara, menaungi dan menjaga dalam setiap langkah kehidupan saudara-saudara hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.